Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 3, tetap tema 3 ya. Peduli terhadap makhluk hidup, subtemanya tetap subtema 1. Tetapi mata pelajaran yang kita pelajari kali ini yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama, membuat pertanyaan berdasarkan bacaan itu pada PB1. Yang kedua, siswa bisa membuat pertanyaan tentang cara menjaga kelestarian lingkungan, PB3. Yang ketiga, siswa bisa menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik, PB4 atau pembelajaran 4. Yang keempat, membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pembelajaran 6. Bisa kalian lihat ya di daftar isinya nanti. Selanjutnya, membuat pertanyaan berdasarkan bacaan ya. Bagaimana cara membuat pertanyaan berdasarkan bacaan? Yang pertama, kalian harus memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah kamu membaca teksnya, nah setelah itu apa? Kalian merangkum informasi bacaan dalam bentuk pertanyaan. Apa sih fungsinya kita membuat pertanyaan itu? Yang pertama, kita bisa melatih keterampilan membaca, yaitu dengan menemukan informasi penting dalam suatu bacaan. Yang kedua, bisa melatih keterampilan menulis, yaitu menggunakan kalimat tanya dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, bagaimana sih cara membuat pertanyaan? Ini ada rumus atau ada untuk mengingatkan kalian, mempermudah menghafal ya, yaitu adiksimba. Adiksimba itu maksudnya apa? A itu apa? Ya, di mana, kah, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan ba, bagaimana. Ya, ini adalah sebuah rangkaian untuk mengawali sebuah pertanyaan. Biasanya awal-awalnya sebelum membuat kalimat pertanyaan itu ada namanya nih kata tanya. Ini kata tanyanya ya. Adik Simba. Ya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa juga dengan ini. Nah, rumus 5W1H. Ya, 5W1H. Yaitu 5W what, why, when, where, how, ya. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ya. Hanya satu, W-nya ada 5. Bisa menggunakan rumus yang atas, adik Simba, atau rumus 5W1H. Kalau apa-apa, fungsinya apa itu? Biasanya untuk kalimat pertanyaannya, apa yang terjadi? Nah, kalau siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Ini adalah sebuah contoh ya. Misalkan mengapa, kalau mengapa gimana contohnya? Mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau kapan, bila mana atau kapan sama saja ya. Bila mana atau kapan itu sama peristiwa itu terjadi. Kalau di mana peristiwa itu terjadi. Kalau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat ya. Salah satu contoh kalimat dengan menggunakan kata tanya ya. Nah, yang kedua, membuat pertanyaan tentang cara menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di situ kalian disuruh membuat pertanyaan tentang cara menjaga kelestarian lingkungan pada pembelajaran ketiga. Nah, sebelum membuat pertanyaan, apa sih fungsi kata tanya itu? Nah, fungsinya apa? Nah, kata tanya apa? Fungsinya untuk apa? Untuk menanyakan nama benda, ya. Menanyakan nama benda atau nama orang, nama binatang, ya.
menanyakan nama benda atau binatang ya, apa. Kalau siapa untuk menanyakan orang atau nama orang. Maaf ya tadi salah. Kalau siapa untuk menanyakan orang atau nama orang. Kalau mana itu untuk menanyakan manusia, benda, dan tempat. Kalau bagaimana untuk menanyakan cara atau kaidah dalam dan keadaan. Kalau bila untuk menanyakan masa, hari, minggu, tempo, zaman, bisa aja dengan kapan ya, bila mana atau kapan ya. Mengapa untuk menanyakan sebab, berapa untuk menanyakan bilangan atau jumlah, kenapa untuk menanyakan sebab. Jadi, fungsi kata tanya ini harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian membuat pertanyaan ya. Fungsinya apa dulu kalian pahami, setelah itu baru merangkai sebuah pertanyaan. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ini pada pembelajaran keempat. Apa saja sih ciri-ciri pertanyaan yang baik itu? Yang pertama, pertanyaannya harus singkat dan jelas. Yang kedua, tujuan pertanyaannya harus jelas. Yang ketiga, pertanyaan harus mengandung hanya satu masalah. Tidak boleh bercabang-cabang masalahnya. Hanya mengandung satu masalah. Biar tidak beda tafsir ya. Yang keempat, pertanyaan harus mendorong anak untuk berpikir. Jadi memberi pertanyaan agar anak bisa berpikir ya. Hendaknya disingkirkan pertanyaan yang hanya menghendaki jawaban iya atau tidak. Yang keenam, bahasa dalam pertanyaan harus bisa dipahami oleh murid-murid dan juga harus sopan ya, bahasanya harus sopan. Yang ketujuh, singkirkan pertanyaan yang mungkin menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Yang keempat, membuat daftar pertanyaan untuk wawancara pada pembelajaran 6. Apa sih wawancara itu? Wawancara itu adalah bentuk percakapan dengan maksud tujuan tertentu. Tujuannya apa? Adanya wawancara itu. Yang pertama, menggali informasi, opini, atau bukti tentang pemikiran seseorang. Yang kedua, menyelidiki subjek yang ditulis untuk membongkar sesuatu. Tahukah kamu, sebelum melakukan wawancara, kalian harus menyiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penguasaan materi atau topik yang akan kalian wawancarai. Yang kedua, persiapkan pertanyaan. Yang ketiga, mempersiapkan mental. Ya, harus percaya diri, tidak boleh grogi. Yang keempat, mempersiapkan alat wawancara. Nah, pertanyaannya apa untuk wawancara itu? Nah, pertanyaannya ya boleh menggunakan kata tanya 5W1H ini atau adik Simba ya. Apa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, siapa. Ini pertanyaannya ya. Kalian boleh memilih salah satu untuk melakukan wawancara ya. Maaf ya, ini kenapa nih? Nah, orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi kepada pewawancara itu dinamakan narasumber. Sedangkan orang yang mewawancarai narasumber itu dinamakan wartawan atau pewawancara. Hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan dalam sebelum wawancara? Sebelum wawancara, kalian harus memilih narasumber sesuai topik wawancara yang akan kalian wawancarai ya. Harus memilih yang tepat narasumbernya. Yang kedua, menghubungi narasumber untuk meminta kesediaan dan jadwalnya, kira-kira bisa kapan untuk diwawancarai. Yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaannya. Yang keempat, harus berpakaian rapi dan sopan. Ini sebelum wawancara. Nah, saat wawancara apa saja yang harus kalian perhatikan? Yaitu kalian pertamanya harus mengucapkan salam terlebih dahulu ya.
mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri, dan menyampaikan tujuan wawancaranya. Yang kedua, memulai dengan pertanyaan yang ringan. Ya, ringan saja, misalkan tanya namanya atau kegiatan sehari-harinya seperti apa. Nah, setelah itu baru kalian bertanya atau menghubungkan dengan persoalan yang menjadi topiknya. Yang ketiga, mencatat atau merekam selama wawancara berlangsung, ya. Direkam kalau bisa hasil wawancaranya, dan jika dicatat, catat yang penting-penting saja. Setelah wawancara, apa yang kalian lakukan? Setelah wawancara, mengucapkan terima kasih, ya. Yang kedua, meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Yang keempat, mohon undur diri dengan sopan dan mengucapkan salam, ya. Alhamdulillah, itu saja untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kurang lebihnya boleh mohon maaf. Apabila ada yang belum bisa dipahami, bisa tanya langsung ke Bu Lita. Jazakumullahu khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.